Kembali lagi di cerita Guchen. Buat yang suka cerita ini silahkan like dan share, buat yang belum subscribe, mau kapan subscribe-nya? Oke, kita langsung aja ke ceritanya. Guchen. Bab tahun 1721 sampai tahun 1725. Perasaan diperhatikan. Pergi sana, atau aku akan memberimu pelajaran. Lan Wancheng berdiri di jalan dan berkata dengan kesal kepada orang-orang di belakangnya. Pada saat ini, Zuo Sandu melangkah maju dan menepuk bahunya, berbisik mengingatkan, baiklah, berhenti membuat masalah. Ada utusan hantu sungguhan di sekitar sini. Setelah mengatakan itu, dia melihat sekeliling dan akhirnya memusatkan pandangannya pada sebuah sudut. Seorang pemuda berkacamata sedang duduk tidak jauh darinya sambil makan mie. Dia mungkin merasakan tatapan tajam Zuo Sandu, dan pemuda berkacamata itu menoleh dan tersenyum canggung padanya sambil memegang mie-nya. Kemudian ia dengan cepat mengeluarkan beberapa lembar uang dan meletakkannya di atas meja, lalu bersiap untuk pergi, tetapi Zuo Sandu menunjuk ke arahnya dan memberi isyarat. Pemuda berkacamata itu berdiri di sana, ragu-ragu, tidak yakin apakah harus mendekat. Kemari! Teriak Zuo Sandu dengan marah, sambil menunjuk ke arahnya. Terkejut oleh teriakan itu, pemuda itu gemetar dan dengan hati-hati mendekat. Tuan Zuo, apa perintah Anda? Kata pemuda berkacamata itu dengan hormat sambil melangkah maju. Zuo Sandu menepuk bahu pemuda itu dengan ringan dan berkata dingin, kapan kau tahu aku ada di sini? Barusan. Aku sedang makan mie di sana ketika tiba-tiba aku merasakan aura roh yin yang sangat kuat. Ternyata, itu Tuan Zuo, yang terhormat telah hadir di kota Fengdu. Mohon maaf atas keramahanku yang kurang baik. Tentu saja, ini hanya alasan. Para utusan hantu ini tidak menginginkan apapun selain menghindarinya. Zuo Sandu memang telah menggunakan kekuatan batinnya barusan, tetapi tanpa diduga, ia telah mengungkap identitasnya. Kekuatan teknik hidup dan mati terlalu besar. Bahkan sedikit usaha pun dapat mengungkap identitas seseorang, jadi sebaiknya hindari menggunakannya, setidaknya tidak sekarang. Pewaris teknik hidup dan mati dari generasi sebelumnya adalah Taoist Yinsan, dan generasi ini telah menunjuk Zuo Sandu sebagai penerusnya. Lebih jauh lagi, semua orang tahu bahwa hanya satu orang yang saat ini mengetahui teknik hidup dan mati, dan itu adalah dia. Oleh karena itu, identitas Zuo Sandu jauh lebih terungkap daripada pewaris 8 teknik tertinggi lainnya, tetapi hanya sedikit orang yang menginginkan keahliannya. Bagi orang biasa, memperoleh teknik ini tidak akan banyak berguna, jadi teknik hidup dan mati, meskipun yang paling ampuh dari 8 teknik tertinggi, tidak diinginkan. Tatapan Zuo Sandu menajam, dan dia berkata dengan suara berat, aku tidak ingin utusan hantu lain tahu aku berada di kota Fengdu, setidaknya tidak sekarang. Jika kau menyebarkan berita ini. Kemudian dia menghentakkan kakinya ke lantai, menyebabkan beberapa retakan muncul di trotoar batu biru di bawahnya. Tidak, aku pasti akan melakukan apa yang diperintahkan Tuan Zuo. Pemuda berkacamata itu, punggungnya bermandikan keringat dingin, berkata sambil tersenyum getir. Ia hanya keluar untuk semangkuk mie. Siapa sangka ia akan bertemu Zuo Sandu, yang dikenal sebagai musuh bebuyutan para utusan hantu. Pergi sana. Zuo Sandu melambaikan tangannya dengan acuh. Utusan hantu itu kemudian dengan cepat lari. Lan Wancheng berjalan mendekat, membawa 2 tusuk sate di masing-masing tangan, apakah utusan hantu sekarang semudah itu untuk ditindas? Kukira utusan hantu kota Fengdu akan lebih tangguh, tapi mereka begitu takut padamu. Seharusnya kau bilang lebih awal, bukankah akan jauh lebih mudah untuk menangkap 2 utusan hantu saja? Terkadang Lan Wancheng terlalu menyederhanakan masalah. Jika memang semudah itu, Zuo Sandu tidak akan menganggap masalah ini merepotkan. Dulu ada pepatah yang mengatakan bahwa kau tidak tahu seberapa tinggi pangkatmu sampai kau pergi ke ibu kota. Dengan alasan yang sama, kota Fengdu seharusnya menjadi tempat berkumpulnya semua utusan hantu, jadi mereka pasti agak tangguh. Zuo Sandu memutar matanya dan berkata dengan kesal, kau pikir aku tidak mengerti apapun yang kau pikirkan. Itu hanya utusan hantu kecil, mungkin yang belum lama menjabat, jadi dia masih cukup takut dengan namaku. Ngomong-ngomong, bagaimana bisa semua hantu kecil ini mengenalmu? Mereka semua tampak cukup takut padamu, apakah kau begitu menakutkan? Tanya Lan Wancheng, sangat bingung. Ini sebenarnya adalah sesuatu yang selalu ingin ditanyakan Guchen. Mustahil bagi semua utusan hantu untuk mengenalnya, tetapi setiap utusan hantu harus memanggilnya Tuan Zuo begitu mereka melihatnya. Sejujurnya, Zuo Sandu cukup pandai membual untuk membuat semua hantu tunduk. Bukan karena mereka takut padaku, tetapi mereka takut pada penerus teknik hidup dan mati. Hanya ketika penerus teknik hidup dan mati sebelumnya meninggal, generasi berikutnya akan menjadi terkenal, dan itu adalah teknik garis keturunan tunggal. Guruku sudah meninggal, jadi bisa dibilang aku mungkin satu-satunya di dunia yang mengetahui teknik ini. Teknik ini seperti kartu identitas. Ketika aku menunjukkannya, mereka semua tahu itu aku. Zuo Sandu menjelaskan kepadanya dengan sangat sabar. Setelah rombongan kembali ke restoran barbecue, Lan Wancheng meletakkan uang kembalian yang diambilnya dari saku pria botak itu di atas meja. Bos, apakah ini cukup untuk membayar makan mereka? Jika tidak,
Aku yang bayar, aku akan melunasinya nanti. Ini adalah pertama kalinya Gu Chen melihat Lan Wancheng begitu murah hati, dan dia terkekeh heran. Oh, aneh sekali. Si pelit akhirnya memutuskan untuk memberikan uangnya. Hehe, aku punya sedikit tabungan, dan kalau tidak kubelanjakan, aku harus memberikannya lagi. Lan Wancheng menggaruk kepalanya dan terkekeh. Entah kenapa, meskipun terdengar agak menyedihkan, rasanya seperti dipaksa makan makanan anjing. Bos melirik uang kembalian. Jelas tidak cukup, tetapi dia tetap memasukkan uang itu ke sakunya dan mengangguk, mengatakan itu sudah cukup. Saat mereka bertiga terus makan barbeque bersama, bos datang membawa beberapa botol bir. Karena Lan Wancheng baru saja membelanya, bos bersikeras mengajak istrinya untuk minum bersama mereka. Wanita ini, yah, dia bukan peminum berat. Setelah beberapa gelas, dia pergi untuk membereskan kiosnya. Setelah mengobrol dengan pemilik restoran barbeque sebentar, mereka menjadi agak akrab. Gu Chen kemudian bertanya tentang gerbang bela diri dewa. Paman, apakah gerbang bela diri dewa selalu tertutup seperti ini? Tanya Gu Chen, pura-pura bingung. Pemilik restoran barbeque itu menggelengkan kepalanya sedikit. Tidak, di siang hari, gerbang bela diri dewa hanyalah gerbang kota biasa. Orang-orang datang dan pergi tanpa masalah. Tapi setiap bulan, seperti menstruasi wanita, gerbang itu ditutup selama beberapa hari. Adapun alasannya ditutup, saya tidak perlu menjelaskan, kan? Gerbang bela diri dewa telah disebutkan sebelumnya. Di siang hari itu hanyalah gerbang kota biasa, tetapi di malam hari gerbang itu ditutup. Begitu matahari terbenam, gerbang itu berubah menjadi gerbang neraka. Di siang hari, berjalan melalui gerbang itu mengarah ke pinggiran kota, tetapi di malam hari, ketika gerbang itu ditutup, berjalan masuk mungkin akan membawa Anda ke tingkat neraka ke-18. Jadi, begitu gerbang itu ditutup, itu menjadi tabu bagi orang yang masih hidup. Tanya Gu Chen, pura-pura bingung. Pemilik restoran barbeque itu, setelah minum, menceritakan semua yang dia ketahui. Begitu pintu tertutup, bagian dalamnya akan menjadi kekacauan antara hidup dan mati. Orang yang hidup bisa masuk, tapi mereka tidak akan pernah keluar. Dia meneguk beberapa tegukan alkohol lagi dan berkata, kalian hati-hati, jangan masuk ke sana. Cari tempat menginap segera setelah hari gelap. Aku orang jujur, hanya itu yang bisa kukatakan. Ayo, kita terus minum. Pemilik restoran barbeque itu adalah orang yang jujur. Setelah minum beberapa botol bir, dia bisa membicarakan banyak hal tanpa perlu ditanya. Jadi, menurutmu, begitu gerbang kota ditutup, kita tidak bisa masuk? Tanya Zuo Sandu pelan sambil memegang segelas bir. Hei, lihat apa yang kau katakan. Karena itu gerbang, siapapun bisa masuk, tapi tergantung bagaimana kau keluar. Kata pemilik restoran, yang juga mabuk, setiap tahun, orang-orang masuk ke tempat ini, tetapi sangat sedikit yang berhasil keluar. Ada seorang lelaki tua di kuil Reyot di sana. Dia masuk untuk mencari anjingnya, dan dia satu-satunya orang yang masuk dan keluar hidup-hidup. Apa latar belakang lelaki tua itu? Tanya Lan Wancheng bingung. Dulu dia pernah menjadi pendeta Tao selama 2 tahun, tapi dia jadi gila. Setelah masuk ke dalam kuil, dia berhasil mengeluarkan anjingnya yang hilang. Dia orang yang tangguh. Jadi dia tinggal di kuil Reyot itu, dan seseorang membawakannya makanan setiap hari. Setelah mengatakan itu, pemilik warung barbeque itu ambruk di atas meja dan tertidur. Ketiganya saling bertukar pandang. Meskipun mereka tidak berbicara, mereka sepertinya mengerti apa yang dipikirkan orang lain. Saudara, apakah gerbang bela diri dewa buka larut malam akhir-akhir ini? Tanya Gu Chen penasaran. Bos itu, yang ambruk di atas meja, bergumam mabuk, besok pagi akan buka, lalu aku tidak bisa berbisnis. Ayo terus minum. Terus minum. Bro. Dia kemudian benar-benar ambruk di atas meja dan langsung tertidur. Pemilik warung datang dan menamparnya beberapa kali sebelum membawakan mantel dan menutupi punggungnya. Setelah kelompok itu selesai makan, Gu Chen meninggalkan beberapa ratus yuan di atas meja. Ayo kita berkemas dan pergi. Karena mereka sudah berada di dekat gerbang bela diri dewa, mereka tentu tidak berani pergi terlalu jauh. Kalian tidak butuh sebanyak ini. Ibu pemilik rumah makan menghitung beberapa lembar uang dan memberikannya kepada Gu Chen. Berikan saja harga belinya. Mereka sudah makan cukup banyak, dan setelah memberinya 400 yuan, ia bahkan mengembalikan 200 yuan, membuat Gu Chen merasa sedikit malu. Setelah selesai makan, apakah kalian berencana mencari tempat untuk beristirahat? Ibu pemilik rumah makan menyekat tangannya di celemeknya dan bertanya pelan. Saat ini sudah lewat pukul 1 pagi, dan mereka sudah makan dan minum alkohol, jadi mereka pasti tidak bisa terus berjalan dan perlu mencari tempat untuk beristirahat. Kami akan tidur di mobil malam ini. Gu Chen melirik mobilnya dan berkata pelan. Ada penginapan tidak jauh dari sini, belok kiri di depan. Hanya saja, tempat itu agak kurang aman, tetapi kalian bertiga bisa menginap di sana. Tapi saya sarankan, saat menginap di kota Fengdu, jangan bangun jika mendengar suara bising di malam hari, dan jangan ikut campur urusan orang lain. Ibu pemilik rumah makan memperingatkan.
Terutama di bagian timur kota, daerah ini sangat berbahaya sehingga polisi pun tidak berani masuk ke sana pada malam hari. Ini adalah tempat di mana manusia dan hantu hidup berdampingan, jadi sebaiknya jangan bertindak gegabah jika mendengar suara apapun di malam hari. Saat berada di luar, keselamatan diri adalah yang terpenting. Jika mereka bertiga benar-benar berdesakan di dalam mobil, saya yakin tidak satu pun dari mereka akan bangun keesokan harinya dengan tangan dan kaki yang sakit. Mereka sudah duduk di dalam mobil hampir seharian, dan sekarang hanya melihat mobil saja sudah membuat mereka sakit kepala, apalagi tidur. Bisakah kau membantu kami? Gu Chen melangkah maju dan bertanya dengan suara rendah. Melihat tatapannya yang misterius, pemilik rumah makan juga melangkah maju. Anak muda, ada apa? Ambilkan kami 2 ular. Yang lebih tua. Sambil berbicara, Gu Chen mengeluarkan semua uang kembalian 1000 yuan dari sakunya. Wanita itu mencoba menolak, tetapi Gu Chen meraih tangannya dan memaksanya memasukkan uang itu. Ini uang muka. Setelah kau menemukannya, aku akan memberimu 2000 lagi. Aku akan datang mengambilnya jam 10 besok malam. Ini. 2 ular bahkan tidak berharga beberapa ribu yuan. Kata pemilik toko pelan sambil memegang setumpuk uang. Gu Chen memberi isyarat agar dia segera memasukkan uang itu ke sakunya. Saat ini sudah larut malam, dan di tempat yang tampaknya tidak dipedulikan polisi, kehilangan uang bisa menimbulkan masalah di kemudian hari. Orang-orang seperti mereka yang bekerja di pasar malam umumnya tahu di mana membeli barang-barang itu. Setelah memberikan instruksi, kelompok itu meninggalkan gerbang bela diri dewa. Saudara Chen, mengapa kita tidak membeli ular di pasar besok pagi saja? Mengapa merepotkan orang lain? Tanya Lan Wancheng dengan bingung. Namun, Gu Chen meletakkan tangannya di belakang punggung dan berkata dengan kesal, pergi ke pasar besok dan lihat apakah mereka punya ular. Siapapun yang tahu cara melakukan riset pasti tahu fakta bahwa orang memasuki gerbang bela diri dewa dengan memakan daging ular mentah, jadi hampir tidak mungkin menemukan daging ular di kota Fengdu. Terlebih lagi, ular memiliki status yang relatif tinggi di sini, disebut ulama serangga panjang, sama seperti Anda tidak dapat menemukan musang di utara. Tetapi mereka yang berada di industri makanan pasti bisa mendapatkannya. Hanya karena mereka langka di pasar bukan berarti mereka sulit ditemukan. Tuan Muda Gu benar, hal-hal seperti itu sulit ditemukan di pasar. Zuo Sandu mengangguk setuju. Bahkan di Jiangsu, Anda jarang melihatnya dijual di pasar, apalagi di kota Fengdu. Jika tidak ada batasan seperti itu, semua orang pasti ingin mengunjungi gerbang bela diri dewa. Tempat pertemuan Yin dan Yang itu bukan hanya rumah bagi Raja Hantu dan Tai Sui. Ada begitu banyak harta karun aneh dan menakjubkan di sana, yang masing-masing tak ternilai harganya. Mereka hampir berjalan di sepanjang jalan sebelum akhirnya melihat kata, akomodasi, di ujungnya. Ini pasti tempatnya. Gu Chen melangkah maju, dengan lembut mendorong pintu hingga terbuka, dan lampu di ruangan yang tadinya mati, tiba-tiba menyala. Apakah ada kamar yang tersedia? Pada saat ini, seorang pria tua berambut acak-acakan, yang sedang bersandar di konter, perlahan mengangkat kepalanya dan dengan santai bertanya, orang hidup atau orang mati? Apa bedanya? Lan Wancheng bertanya dengan ekspresi bingung. Tidak ada kamar yang tersedia untuk orang hidup. Orang mati, silakan naik ke atas. Kata lelaki tua itu. Dengan tidak sabar, sambil menopang kepalanya dengan tangannya. Mengapa tidak ada kamar yang tersedia untuk orang hidup? Lan Wancheng melangkah maju dan melihat lembar catatan di atas meja. Jelas tertera 6 kamar kosong, tetapi lelaki tua itu mengatakan tidak ada. Kamar untuk orang hidup sudah ditutup. Sekarang kami hanya punya kamar untuk orang mati. Jika Anda berani menginap, bayar saja deposit 200 yuan. Kata lelaki tua itu dengan nada menyeramkan. Penginapan dengan kamar untuk orang hidup dan orang mati, itu cukup unik. Ada orang mati yang menginap di sini malam ini. Tanya Lan Wancheng, bingung. Tepat saat ini, 3 pria berpakaian hitam masuk melalui pintu utama. Mereka langsung mendorong Gu Chen dan teman-temannya. 3 kamar untuk orang mati. Semakin lembab semakin baik. Kata pemimpin mereka dengan suara sangat rendah. Lelaki tua itu langsung tertarik melihat ini dan mengangguk serta tertawa, jangan khawatir, kamar yang tersisa semuanya lembab. Zuo Sandu, yang berdiri di belakang mereka, menjelaskan dengan suara rendah, mereka adalah jiwa-jiwa yang telah terlahir kembali ke dalam tubuh orang mati. Apa itu jiwa yang telah terlahir kembali ke dalam tubuh orang mati? Tanya Gu Chen, bingung. Jiwa-jiwa orang mati yang belum diangkut oleh tukang angkut pergi ke rumah sakit atau tempat lain dan merasuki makhluk lain sebelum datang ke gerbang bela diri dewa untuk terlahir kembali sendiri. Itulah mengapa mayat sering menghilang dari rumah sakit. Mereka sebenarnya telah dipinjam oleh jiwa-jiwa ini. Banyak orang mungkin hanya pernah mendengar hal-hal ini di novel atau dari desas-desus, tetapi di kota Fengdu, hal-hal ini adalah hal biasa bagi banyak orang. Setelah bos menjamu ketiga, tamu, di lantai atas, dia berjalan menuju Gu Chen dan yang lainnya. Apa yang dikatakan pemuda itu tadi benar. Orang mati, ini disebut, orang yang lahir secara tidak adil. Mereka hanya memiliki 1 hari hidup. Besok adalah pembukaan gerbang bela diri dewa,
jadi jiwa-jiwa Yin yang tidak dibawa oleh utusan hantu akan datang untuk bereinkarnasi besok. Kata lelaki tua yang berantakan itu dengan suara berat. Beberapa roh tidak dapat diangkut, sementara yang lain dilupakan. Oleh karena itu, semua orang aktif datang ke kota Fengdu untuk mencoba peruntungan mereka. Mereka yang bisa diangkut secara alami memasuki siklus reinkarnasi. Mereka yang tidak bisa akan terperosok ke jurang, tidak akan pernah terlahir kembali. Tapi itu masih lebih baik daripada mengembara sendirian di dunia. Jadi, apakah kalian masih membutuhkan kamar orang mati? Tanya lelaki tua itu dengan suara serak. Kamar orang mati hanyalah peti mati, sangat lembab, dengan tempat tidur berisi uang hantu di dalamnya, yang menandakan bahwa seseorang tidak akan pernah kekurangan uang di kehidupan selanjutnya. Setelah mengetahui perbedaannya, ketiganya kini berada dalam dilema. Kamar orang mati dingin dan lembab. Akan lebih baik untuk duduk di aula utama untuk bermalam. Jangan dipikirkan. Kami satu-satunya yang ada di jalanan ini. Jika kalian memilih untuk duduk di aula utama untuk bermalam, biayanya hanya 150 yuan per orang. Kata lelaki tua itu dengan lembut. Sial. Kau juga mengenakan biaya untuk duduk di aula utama. Kau benar-benar tidak membiarkan uang orang hidup lolos begitu saja. Kata Lan Wancheng dengan kesal. Pria tua itu mengabaikannya, kau pikir kau bisa menghindari membayar tiket berdiri di kereta. Semua orang membayar tempat duduk untuk berdiri sepanjang perjalanan pulang. Jangan khawatir apakah aku menghasilkan uang dari orang mati atau orang hidup, aku menghasilkan uang dengan jujur. Jika kau ingin tetap di sini, silakan. Jika tidak, lupakan saja, jangan menghalangi bisnisku. Kau. Tepat ketika Gu Chen hendak membayar, dia mendengar suara perkelahian dari lantai atas. Debu berjatuhan dari atap, dan Zuo Sandu tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Bos, apakah Anda tidak akan melakukan apapun terhadap keributan di lantai atas itu?" Hehe. Begitu. Kau sampai di kota Fengdu, yang terpenting adalah urus-urusanmu sendiri. Mereka yang ikut campur urusan orang lain akan cepat mati. Kata lelaki tua itu sambil tertawa sinis. Gu Chen tidak bermaksud ikut campur, tetapi tiba-tiba ia mendengar sebuah suara. Suara yang sangat familiar. Prinsip-prinsip mendalam Tai Chi Yin dan Yang itu jelas, semua perubahan berakar pada prinsip yang sama. Tao melahirkan Yin dan Yang, membaginya menjadi satu dan dua, mata dan alis kehidupan masa lalu menentukan alam semesta. Lan Wancheng dan Gu Chen saling bertukar pandang. Tai Chi Chuan. Sangguan Ying. Ini adalah mantra Tai Chi Chuan standar. Detik berikutnya, dua pria kekar berjatuhan dari lantai atas. Mencuri uangku itu satu hal, tapi memanfaatkan aku juga. Sangguan Ying berkata dengan kesal saat ia sampai di tangga lantai 2. Ketika ia sampai di puncak tangga, kelompok itu bertemu. Kakak ipar Sangguan. Seru Lan Wancheng terkejut. Ketika Sangguan Ying melihat Gu Chen, ia terdiam sejenak. Oh, sungguh kebetulan. Kamu juga datang untuk berwisata di kota Fengdu. Katanya sambil tersenyum canggung. Tatapan Gu Chen menajam saat ia menatapnya dengan saksama, apakah kamu yakin datang untuk berwisata? Bukankah sudah kuperingatkan sebelumnya bahwa kau tidak boleh ikut campur dalam masalah ini? Oh, aku sudah di sini, kau tidak bisa menyuruhku kembali begitu saja, kan? Sangguan Ying berkata dengan ekspresi genit. Benar, dia sudah di sini, Gu Chen tidak bisa menyuruhnya kembali sekarang begitu saja, kan? Saat keduanya mengobrol, sekelompok orang yang telah mencuri uang Sangguan Ying berbalik dan mencoba melarikan diri. Bang! Gu Chen menendang meja, membuat mangkuk, sumpit, dan meja persegi berhamburan. Semuanya jatuh ke lantai. Uang. Dia menunjuk ke arah mereka dan berkata dengan suara berat, ada beberapa hal yang tidak ingin kukatakan untuk kedua kalinya. Zuo Sandu juga menghentakkan kaki kirinya, membuat sumpit terbang ke udara. Kemudian dia menamparnya dengan satu tangan, dan sumpit itu tertancap sempurna di dinding. Ini, kami akan memberikannya kepada kalian. Orang-orang itu, ketakutan, dengan cepat mengeluarkan semua uang yang mereka miliki dan meletakkannya di lantai. Pergi sana. Gu Chen berteriak marah, dan orang-orang itu melarikan diri dengan panik. Setelah mereka pergi, Gu Chen mengambil uang dari lantai, aku akan mengirim seseorang untuk mengantar kamu kembali ke Jiangsu besok pagi. Aku sudah datang sejauh ini, aku ingin membantu kalian. Sangguan Ying menghentakkan kakinya dan berkata dengan kesal. Pada saat ini, lelaki tua dengan rambut acak-acakan berkata sambil tersenyum, Tuan, saat ini kami memiliki kamar tamu yang tersedia. Apakah Anda menginginkannya? Lan Wancheng menatap tajam pemiliknya, kamu baru saja mengatakan kamu tidak punya, bagaimana bisa sekarang kamu punya? Bos itu orang pintar. Kata Zuo. Sandu bercanda sambil melipat tangan. Terkadang orang perlu sedikit dorongan, kalau tidak mereka tidak akan mengerti. Beberapa hal mungkin tidak terlihat jelas, tetapi bukan berarti hal itu tidak ada. Lan Wancheng dan Zuo Sandu bisa berbagi kamar, dan Gu Chen serta Sangguan Ying juga bisa berbagi kamar, jadi semuanya sudah diatur dengan baik. Kembali ke kamar. Sangguan Ying masih duduk di kursinya, menatapnya dengan marah, tidak bisakah kau memberiku kesempatan untuk membuktikan diriku? Kesempatan apa? Apa kau tahu di mana ini?
Fengdu, ini kota hantu. Apakah ini tempat untukmu main-main? Pulanglah besok pagi-pagi sekali. Kata Gu Chen dengan suara berat setelah memasuki ruangan dan menutup pintu. Tetapi karena dia sudah datang ke sini, pasti tidak mudah baginya untuk kembali. Jika dia takut mati, dia pasti tidak akan datang. Qiu Yue bisa menjaga Jiangsu untukmu, dan Murong Waner bisa memimpin wilayah utara untukmu. Aku tidak ingin menjadi orang yang bisa kau abaikan di Jiangsu. Sang Guan Ying menatapnya dan berkata dengan suara berat, aku bisa membantumu. Mengenai ramuan obat, Chen Yue membantu mengendalikan situasi, jadi dia tidak perlu melakukan apapun. Terkadang, terlalu kompetitif itu tidak baik, seperti Sang Guan Ying, yang terlalu bersemangat untuk membuktikan bahwa Gu Chen benar-benar membutuhkannya. Jika hanya kebutuhan pria, wanita manapun bisa memuaskannya. Sama seperti perasaan Qiu Yue yang merasa dibutuhkan, tidak ada orang lain yang bisa melakukannya kecuali dia. Tanpa semangat kompetitif, seperti Ling Meixue, tidak ada keinginan untuk bersaing atau mengungkapkan pikiran sendiri. Mereka semua bertunangan dengan Gu Chen, dan kelima pertunangan itu pasti terkait, jadi Ling Meixue tidak pernah mengkhawatirkan hal-hal ini. Tetapi Sang Guan Ying memiliki rasa krisis yang sangat kuat. Tampaknya selain dirinya, semua orang telah membantu Gu Chen dalam banyak hal. Dia juga berusaha, tetapi kemajuannya tidak pernah bisa menyamai Gu Chen. Ini benar-benar berbahaya, kata Gu Chen pelan sambil meletakkan tangannya di bahunya. Kembali di Jiangsu, Sang Guan Ying mengatakan kepadanya bahwa dia ingin membantu Gu Chen menemukan Raja Hantu Tai Sui, tetapi Gu Chen menolak mentah-mentah. Lagi pula, mencari benda ini terlalu berbahaya, dan tidak ada jaminan untuk menemukannya. Sang Guan Ying memiliki kemauan, tetapi tidak memiliki kemampuan. Meskipun dia sekarang adalah murid Sekte Lembah Hantu, Chang Yunsan sebagian besar mengajarinya alkimia. Jika dia membantunya memurnikan pil, mungkin dia bisa membantu. Aku tidak takut bahaya. Sang Guan Ying menggosok kedua tangannya, mengangkatnya, dan melakukan gerakan Tai Chi standar, aku tidak berlatih sia-sia beberapa hari terakhir ini. Dia kemudian mengangkat tangannya dan menyerang Gu Chen. Meskipun gerakannya lambat, orang bisa merasakan energi internal yang terbentuk di dalam tubuhnya oleh teknik Tai Chi. Energi internal itu berputar di sekitar setiap titik akupuntur di tubuhnya. Kuda liar membelah surainya. Sang Guan Ying dengan cepat meraihnya, tetapi Gu Chen menghindar dan menangkis dengan tangannya. Lumayan hebat. Gu Chen menatapnya dengan senyum menggoda. Setelah beberapa pertukaran sederhana, dia benar-benar memahami rahasia Tai Chi. Seringkali, orang menggunakan Tai Chi untuk kebugaran, tetapi sedikit yang tahu bahwa gerakan-gerakan yang tampaknya lambat ini mengandung misteri yang tak terbatas. Setelah beberapa gerakan, Sang Guan Ying terengah-engah, tetapi Gu Chen bahkan tidak berkeringat. Sebaliknya, dia menyilangkan kakinya, mengambil secangkir teh dari meja, dan menyesapnya. Sepertinya orang tua itu benar-benar menyukaimu. Dia mengajarimu semua hal yang sebenarnya. Jika kau menjadi murid orang lain, mungkin akan memakan waktu setidaknya 5 tahun sebelum dia secara resmi mengajarimu kungfu. Kau baru berada di sana sebentar, dan dia sudah mengajarimu Tai Chi yang sebenarnya. Kata Gu Chen lembut sambil menyilangkan kakinya. Tapi kungfumu lumayan untuk menghadapi preman biasa, tapi bagaimana menghadapi hantu pendendam? Apa kau pikir itu akan berhasil? Lagi pula, orang biasa akan ketakutan dengan makhluk-makhluk ini, dan kau bahkan tidak takut. Bagimu, aku tidak takut mati. Kenapa aku harus takut pada hantu? Bahkan jika aku mati, aku akan menjadi hantu yang gagah dan cantik di alam baka. Sehingga setelah kau mati, kau bisa mengenaliku sekilas di alam baka. Sang Guan Ying mengangkat kepalanya dan tersenyum puas. Kepercayaan dirinya benar-benar menarik perhatian Gu Chen. Di antara semua wanita di sekitar Gu Chen, dialah satu-satunya yang bisa melihat hidup dan mati dengan begitu jelas. Tapi bagaimana kau akan melawan hantu? Dengan Tai Chi? Tanya Gu Chen. Sang Guan Ying menggelengkan kepalanya sedikit dan terkekeh, aku tahu kau tidak takut mati, tapi aku takut kau akan mati. Jika Sang Guan Ying mati di kota Fengdu, dia pasti akan menyebabkan gangguan besar di seluruh dunia bahwa untuk membawa jiwanya kembali, dan kemudian keadaan hanya akan menjadi lebih buruk. Aku juga tahu hal-hal lain. Sang Guan Ying menatapnya dengan kesal, lalu mengeluarkan kuas tulis dari pinggangnya. Gagang kuas itu sangat mirip dengan gagang pedang. Saat dia mengayunkannya, cahaya keemasan bisa terasa di ruangan itu. Selain itu, beberapa gerakannya seperti versi terurai dari gambar jimat Taois dari kejauhan. Tunggu. Dari mana kau mendapatkan gerakan itu barusan? Apakah dia yang mengajarimu? Bukankah aku sudah bilang kau tidak boleh belajar sihir Taois? Gu Chen melompat berdiri. Dia jelas-jelas melihat Sang Guan Ying menggambar jimat dengan 2 goresan kuasnya. Tapi setiap kali, dia melewatkan goresan terakhir dan tidak menyelesaikan jimat itu. Aku menggunakan ilmu pedang. Sang Guan Ying menatapnya dengan ekspresi bingung. Ketika diminta untuk melakukannya lagi, dia tidak bisa melakukan gerakan yang sama persis. Gu Chen menggaruk kepalanya dengan heran, aneh. Barusan, energi spiritualmu terkumpul menjadi bentuk dalam 2 gerakan itu. Jika kau hanya menggambar 1 goresan lagi ke kanan, jimat itu akan selesai.
Apakah ini kebetulan? Ah, aku tidak tahu. Sang Guan Ying kembali melambaikan kuas di tangannya dan berkata, guruku hanya mengajarinya serangkaian teknik pedang dan tidak mengajari cara menggambar jimat. Orang tua itu benar-benar menyayangimu. Dia berani mengajarimu apa saja. Gu Chen berkata sambil mendengus, tangannya bersilang. Sang Guan Ying menjulurkan lidah dan tertawa nakal, bagaimana? Aku seharusnya bisa bepergian bersamamu sekarang, kan? Aku bisa melindungi diriku sendiri, kau bisa melakukan urusanmu. Selain itu, aku menemukan penampakan Raja Hantu Tai Sui di buku kuno dan aku tahu cara mengeluarkan benda itu. Itu tetap tidak akan berhasil. Mau baik-baik saja atau tidak, itu bukan urusanmu, itu urusanku. Tidurlah. Dengan itu, Sang Guan Ying bangkit, melepas pakaiannya, dan merangkak ke tempat tidur. Suasana penginapan sangat sederhana. Dindingnya terbuat dari papan kayu, sehingga suara apapun di luar dapat terdengar jelas di dalam. Yang disebut dinding itu sebenarnya bukan dinding, hanya cat putih yang dioleskan pada papan kayu. Larut malam, angin di luar terus menerpa kaca, seperti tangan tak terlihat yang terus-menerus mengetuk jendela. Jika kau tidak segera tidur, malam ini akan sangat dingin. Sang Guan Ying berbisik dari tempat tidurnya. Gu Chen melihat sudah larut. Apapun yang perlu dibicarakan bisa menunggu sampai besok pagi. Di kamar sebelah, Zuo Sandu dan Lan Wancheng meringkuk bersama di tempat tidur, tetapi keduanya tidak bisa merasa hangat. Masing-masing terbungkus selimut, mereka menggigil di tempat tidur. Mengapa dua pria dewasa tidak bisa merasa hangat di tempat tidur ini? Lan Wancheng berkata, menggigil di bawah selimut. Kau sudah terkuras habis oleh pacarmu, dan kau menyebut dirimu laki-laki. Pulanglah dan pulihkan dirimu. Aku orang Yin alami, aku terbiasa dengan lingkungan seperti ini. Zuo Sandu berkata sambil tertawa mengejek, tangannya di belakang kepala. Dia telah berlatih kultivasi dengan gurunya sejak kecil, selalu tinggal di tempat-tempat yang bahkan lebih keras dari ini. Dia bahkan tinggal di gua-gua yang dingin dan lembab sepanjang hari. Orang biasa tidak akan mampu menanggungnya, tetapi dia merasa cukup nyaman. Ding ding ding. Tepat ketika Lan Wancheng menggigil di bawah selimut, mereka jelas mendengar suara di luar, dan kemudian lonceng penekan jiwa yang tergantung di samping tempat tidur mulai berdering keras. Ada sesuatu di bawah. Gumamnya pelan. Zuo Sandu cepat-cepat menutup hidungnya dengan tangan dan mematikan lampu, jangan berisik. Serangkaian langkah kaki berat terdengar bergema bola-balik di koridor di luar kamar, bergerak dari sisi selatan koridor ke sisi utara, lalu kembali lagi. Benda di luar itu tak kunjung pergi, dan bel di samping tempat tidur terus berdering. Singkirkan benda itu, kata Zuo Sandu pelan dari samping. Lan Wancheng kemudian mengambil benda itu dari samping tempat tidur dan menyelipkannya ke dalam selimut. Butuh waktu lama sebelum suara di luar berhenti. Monster apa itu? Tanyanya pelan, sambil berbaring di tempat tidur. Bersambung.